para kiai, para gus, para ustadz tatkala berdakwah, berceramah, mengajak umatnya Kanjeng Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai mengharapkan upah atau bayaran. Itu semua dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, in huwa illa dzikrul lil alamin. Itu semua hanyalah sebagai pengingat, sebagai pembelajaran lil alamin, kepada seluruh alam. Jadi kalau berdakwah, kalau mengajak, kalau berceramah, itu harus ikhlas karena Allah, ingin mengharapkan ridho dari Allah. Ila Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawallahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شمس القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi uyunika wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawalih. Ya hasanan fi 'alif ya qaiman bil zawal ya muktamila bil hamdul minnati wa sallallahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqna hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Turung isu berarti besok ke Inna
Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Dzalika demikianlah min amba'ih dari nabak berita-berita, kisah-kisah, sejarah-sejarah al-ghaibi yang gaib. Nuhihi ilaika, yang Allah wahyukan itu semua ilaika kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, dan tidaklah kunta ada engkau ladaihim di sisi mereka, bersama mereka, il ajma'u ketika mereka berijma' amrohum tentang urusan mereka, perkara mereka, wahum dan mereka memutuskan yang kurun untuk makar mereka. Jadi kisahnya kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam oleh Allah diceritakan, diwahyukan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyunya. Jadi Allah memberikan wahyu kepada kanjeng Nabi Muhammad tentang kisah-kisah para nabi. Di antaranya adalah kisah tentang kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, mulai dari kecilnya kanjeng Nabi Yusuf yang bermimpi
Mimpinya itu disampaikan kepada ayahandanya, disampaikan kepada abahnya yaitu Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam, yang mana Kanjeng Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang-bintang dan melihat matahari dan rembulan, semuanya itu sujud kepada Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Diceritakan, dikabarkan, padahal itu sudah masa lampau, sudah terjadi, dan itu namanya berita gaib. Kemudian kisah itu disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad tidak bersama mereka pada kejadian itu, tidak sezaman, tidak sewaktu, tidak satu tempat, namun oleh Allah diceritakan, diberitakan tentang apa yang saudara-saudaranya lakukan kepada Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Idh ajma'u, ketika mereka bersepakat semua, berijma semua, amrohum, tentang suatu hal, suatu urusan, kemudian diputuskan wahum yamkurun, dan mereka memutuskan untuk makar, untuk membuat tipu daya terhadap Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Ini diceritakan oleh Allah tentang makarnya saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf, memasukkan Kanjeng Nabi Yusuf ke dalam sumur, diceritakan semua. Kemudian Kanjeng Nabi Yusuf ditemukan oleh kafilah-kafilah, kemudian dijual ke Mesir. Kemudian tragedi dengan istri Al-Aziz, istri Aziz, yaitu Siti Zulaikha, diceritakan semua. Kemudian menakwilkan mimpi dari teman-teman sepenjaranya, kemudian menakwilkan mimpi dari seorang raja. Nama rajanya Raja Rayyan Al-Walid. Dan semua mimpinya itu ditakwilkan dengan benar oleh Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, karena yang memberitahu tentang takwil mimpi, tentang ilmu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma aktsarun nasi, dan tidaklah kebanyakan manusia, walau harasta bimu'minin, walaupun engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad menginginkan mereka bimu'minin, beriman, mereka tetap tidak beriman. Kebanyakan manusia tatkala Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah, mengajak mereka untuk bertauhid, beriman hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, kebanyakan manusia tidak beriman. Inilah hikmah dibalik Allah mewahyukan berita-berita yang gaib, kisah-kisah yang sudah lampau kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, tatkala mereka berdakwah juga sama seperti apa yang akan menimpa Kanjeng Nabi Muhammad. Tatkala berdakwah
ditolak. Ada yang beriman, ada yang tetap kafir. Bahkan para nabi sebelumnya ada yang dibunuh oleh kaumnya. Jadi disuruh persiapkan. Dengan kisah-kisah ini, Kanjeng Nabi Muhammad dikisahkan ini agar Kanjeng Nabi Muhammad menyiapkan mental yang sungguh-sungguh, menguatkan mentalnya, membesarkan hatinya untuk menghadapi umatnya yang beriman maupun tidak beriman. Dan kebanyakan manusia itu tidak beriman. Padahal wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin, dan tidaklah meminta engkau kepada mereka alaihi atas dakwah-dakwahnya engkau min ajri dari bayaran, dari upah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini ketika berdakwah tidak minta bayaran, tidak minta amplop. Kenapa ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya? Karena Kanjeng Nabi Muhammad betul-betul cinta kepada umatnya. Ini pelajaran berharga buat kita, para kiai, para gus, para ustadz. Tatkala berdakwah, berceramah, mengajak umatnya Kanjeng Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai mengharapkan upah atau bayaran. Itu semua dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. In huwa illa dzikrul lil alamin. Itu semua hanyalah sebagai pengingat, sebagai pembelajaran lil alamin, kepada seluruh alam. Jadi kalau berdakwah, kalau mengajak, kalau berceramah, itu harus ikhlas karena Allah, ingin mengharapkan ridho dari Allah. Karena dicontohkan oleh para nabi-nabi sebelumnya, para rasul-rasul sebelumnya sudah dicontohkan. Namun banyak perbedaan antara Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan para nabi-nabi sebelumnya. Inilah spesialnya kita sebagai umat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata Nabi kita itu sangat sabar. Walaupun banyak kejadian-kejadian, rintangan-rintangan, halangan-halangan yang menjadi ganjalan tatkala Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah, ya. Dilempar dengan kotoran unta, ya. Dipukuli, disiksa tatkala pergi ke kota Taif. Namun apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Karena itu semua berdasarkan cinta kepada umatnya, bukan laknat yang Kanjeng Nabi Muhammad lakukan, tapi Kanjeng Nabi Muhammad memberi rahmat. Kanjeng Nabi Muhammad tetap mendoakan umatnya, walaupun sudah dipukuli, sudah disiksa, sudah ditendang, sudah dihajar, bahkan mau dibunuh. Namun yang keluar dari lisannya Kanjeng Nabi Muhammad adalah doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, kepada umatku, maka sesungguhnya mereka tidak mengetahui siapa aku. Gak sadar bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah pembawa rahmat, bukan sebagai pelaknat. Jadi kita penerus
perjuangan dari Kanjeng Nabi Muhammad, kita harus bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai gus, sebagai ustadz adalah pembawa rahmat, bukan sebagai pelaknat. Jadi jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit sabtu elek, nggak boleh, karena itu tidak diajarkan oleh Nabi besar kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya dengan para nabi sebelumnya, seperti Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, menginginkan kaumnya mati di Lautan Merah, mati. Fir'aun beserta pasukannya mati. Kaumnya Nabi Lut di Sabtu jadi apa? Jadi kera. Kaumnya Nabi Soleh didatangkan angin panas sehingga tergeletak semua mati. Beda. Kanjeng Nabi Muhammad ini betul-betul diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat kepada semua ummah, ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini diutus hanya untuk membawa rahmat ke seluruh alam, ke semuanya, bukan khusus umat Islam saja, ke semuanya. Itulah spesialnya kita sebagai umat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kita umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini spesial menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad karena kita ini diciptakan spesial oleh Allah, diciptakan spesial oleh Allah di antara manusia-manusia yang ada, karena kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Semuanya itu dilandaskan kepada keimanan. Itulah spesialnya kan Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun kelak di akhirat. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tekuni, ilmu yang kita kaji dengan istiqomah setiap hari, itu bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ilmu yang kita tekuni, yang kita pelajari secara istiqomah ini bentuk dari syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi nggak boleh enteng ya. Kanjeng Nabi Muhammad ini memberi bantuan berupa ilmu, itu warisan dari para nabi, para rasul. Yang diwariskan adalah ilmu, yang diwariskan adalah keimanan. Karena keimanan dan ilmu ini sehingga kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah. Gimana ayatnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi yang diangkat oleh Allah derajatnya hanya dua orang ini. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, dan kemudian orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Inilah bentuk dari syafaatnya
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kita hidup di dunia. Quran yang kita pelajari secara istiqomah setiap habis subuh ini besok juga akan datang kepada ashabnya di yaumil qiyamah. Untuk apa? Untuk memberi syafaat. Gimana hadisnya? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi Quran yang kita pelajari, Quran yang kita baca, Quran yang kita kaji, kemudian kita pahami, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, besok kelak di yaumil qiyamah akan datang kepada kita dengan membawa syafaat. Amin. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad dan juga mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.